Datang dan berwisata ke Kudus. Terletak di kaki Gunung Muria, Kudus kaya akan potensi wisata, mulai dari sejarah, religi, dan alam. Demikian juga dengan kekayaan kuliner yang siap memanjakan wisatawan. Meskipun luas wilayahnya adalah yang terkecil di Jawa Tengah, nama Kudus sudah masyhur di Nusantara. Di antaranya karena keberadaan dua anggota Wali Songo, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Didirikan pada tahun 1549, Kudus terus berkembang pesat dengan mengedepankan jati diri sebagai kota yang dinamis, kreatif, dan sangat nyaman karena keramahan serta tingginya semangat toleransi masyarakatnya. Untuk sampai ke Kudus tidak dibutuhkan waktu lama, hanya sekitar 90 menit dari Semarang dengan jarak 57 km. Bisa ditempuh menggunakan transportasi darat, baik mobil pribadi, bus umum maupun taksi. Sebuah gerbang indah nan megah menjadi penanda selamat datang di Kudus. Bangunan yang dinamai Gerbang Kudus Kota Kretek ini sekaligus menjadi atraksi pembuka wisata di Kudus. Berwisata di Kudus dapat dimulai dengan mengunjungi sejumlah destinasi wisata sejarah. Hanya 15 menit dari Gerbang Kudus, wisatawan akan sampai di Museum Kretek. Museum ini didirikan pada tahun 1986, menyajikan kronik sejarah penemuan rokok kretek hingga berkembang menjadi industri besar yang menempatkan Kudus menjadi salah satu penyumbang perekonomian Indonesia dari sektor cukai. Lebih dari 1.000 koleksi tersimpan dengan baik di museum yang terletak di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati ini. Mulai dari biografi singkat para pelaku industri kretek masa lalu, aneka produk dan bahan baku kretek, hingga bermacam-macam sarana promosi kretek pada masa lampau. Tak jauh dari bangunan utama Museum Kretek, terdapat rumah adat Kudus yang saat ini sudah sangat langka dan sulit ditemukan. Salah satunya karena banyak diminati oleh para kolektor berkat keindahannya. Rumah adat Kudus disebut juga dengan nama Omah Joglo Pencu, mengacu pada bentuk atap dan gentingnya. Bangunan rumah tradisional Kudus ini sepenuhnya berbahan kayu jati, berbalut ukiran Kudus yang khas, sederhana namun indah. Perpaduan corak seni kebudayaan Hindu, Persia, Islam, China, dan Eropa. Diperkirakan rumah adat Kudus ini pertama kali dibuat pada tahun 1500-an Masehi. Keunikan lain rumah adat Kudus adalah keberadaan sumur dan kamar mandi yang terletak di halaman depan rumah. Puas menikmati keindahan rumah adat Kudus, wisatawan dapat melanjutkan menelusuri wisata sejarah selanjutnya. Kali ini wisatawan sejenak akan diajak kembali ke zaman purba di Museum Situs Purbakala Pati Ayam yang berlokasi di ujung timur Kudus, tepatnya di Desa Terban, Kecamatan Cikulo. Museum ini secara resmi diakui sebagai cagar budaya pada tahun 2005. Namun demikian, penelitian tentang situs purbakala ini sudah dimulai sejak tahun 1931 oleh Van Es, peneliti dari Belanda yang kala itu berhasil menemukan 9 fosil hewan vertebrata. Sajian utama museum ini adalah fosil stegodon atau gajah purba, mulai dari gading berukuran raksasa hingga tulang bagian tubuh lainnya. Selain itu juga ada fosil aneka hewan purba, diantaranya banteng, badak, rusa, kerang, dan lain-lain. Total sudah lebih dari 1.500 fosil ditemukan di situs Purbakala Pati Ayam. Bukan hanya fosil hewan purba, di situs ini juga berhasil diketemukan fosil manusia purba atau Homo erectus, lengkap dengan alat-alat batu yang membuktikan telah adanya kehidupan manusia purba lengkap dengan budayanya. Pati Ayam secara morfologi adalah kawasan perbukitan berbentuk kubah atau dom, dengan ketinggian puncaknya 350 meter di atas permukaan laut. Keindahan kawasan perbukitan Pati Ayam dapat dinikmati dari gardu pandang yang merupakan
fasilitas di wisata sejarah ini. Seharian menelusuri wisata sejarah di Kudus, wisatawan pasti mulai lapar. Jangan khawatir, kuliner Kudus terkenal lezat dan siap memuaskan perut Anda. Untuk siang hari, menu yang cocok adalah garang asem. Nah, untuk masakan dengan menu utama daging ayam ini, Kudus sudah terkenal paling lezat. Karenanya, warung makan dengan menu garang asem di Kudus ini selalu ramai pengunjung. Garang asem mengandalkan rasa asam dan pedas berasal dari tomat atau belimbing buluh dan cabai. Dijamin, masakan ini mampu membuat wisatawan ketagihan karena kenikmatannya. Sajian wisata selanjutnya berada di Kudus Kulon. Hanya beberapa menit dari pusat kota Kudus, wisatawan akan sampai di kawasan wisata Menara Kudus. Lokasi wisata ini syarat akan sejarah, karena disinilah cikal bakal pendirian kota Kudus. Sejarah pendirian Kudus tertulis dalam sebuah prasasti yang terbuat dari batu dan saat ini tertempel di atas pengimaman Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Batu prasasti berukuran lebar 30 cm dan panjang 46 cm ini memuat penjelasan bahwa masjid dan kota Kudus didirikan oleh Syekh Ja'far Shadiq pada tanggal 19 Rajab tahun 956 Hijriah. Masjid Al-Aqsa Menara Kudus memiliki desain arsitektur yang indah, terutama keberadaan lawang kembar atau dua pintu gerbang kembar berbentuk gapura paduraksan dari susunan batu bata, sebagaimana lazim terdapat di kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara. Di sisi kanan depan masjid berdiri megah Menara Kudus. Menara setinggi 17 meter ini memiliki seni arsitektur bernilai tinggi. Karenanya gambar Menara Kudus sempat menjadi tema pada uang kertas Republik Indonesia dengan nominal Rp5.000 yang beredar mulai tahun 1986 hingga 1992. Menara Kudus terdiri dari susunan batu bata yang saling terkait tanpa bahan perekat. Bentuk kaki Menara Kudus menyerupai Candi Jago di Kerajaan Singosari, sedangkan tubuh hingga atap Menara Kudus serupa dengan Menara Kulkul di Bali. Hanya saja, bangunan Menara Kudus ini menghadap ke barat yang merupakan arah kiblat untuk sholat. Karena bangunan kuno ini sejak awal memang dipergunakan untuk mengumandangkan azan setiap waktu sholat dan mengumumkan hal-hal penting seperti dimulainya puasa Ramadan. Masih di kawasan wisata Menara Kudus, di belakang masjid terdapat makam Kanjeng Sunan Kudus yang sampai saat ini menjadi tujuan wisata utama para peziarah atau wisatawan religi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Sunan Kudus yang bernama asli Syekh Ja'far Shadiq adalah tokoh pendiri kota Kudus yang sebelumnya bernama Tajuk. Sunan Kudus adalah anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Selain itu, Sunan Kudus sangat dikenal dalam keahliannya di bidang fikih atau hukum Islam. Dalam struktur pemerintahan Kerajaan Islam Demak, Sunan Kudus tercatat sebagai Qadhi atau Hakim Agung, Panglima Perang sekaligus Imam Masjid Demak yang kelima atau terakhir. Lingkungan dan perumahan di sekitar kawasan Menara Kudus juga sangat menarik untuk menjadi tujuan wisata. Lorong sempit di antara tembok-tembok tinggi yang mengelilingi rumah penduduk menjadi ciri khas perkampungan Menara. Mirip sekali dengan perkampungan penduduk di Kota Gede Yogyakarta. Keberadaan perkampungan Menara dengan rumah tradisional dengan tembok keliling tinggi menyeratkan dulunya perkampungan ini adalah bekas lingkungan utama pusat pemerintahan. Penduduk di perkampungan Menara memegang prinsip yang kuat mengenai pentingnya bagus perilaku atau budi pekerti, mengaji atau mendalami ilmu agama, serta ulet berdagang yang hingga kini menjadi ciri khas Wong Kudus dengan singkatan Gus Jigang. Selain ahli agama dan taat beribadah,
penduduk Menara terkenal dengan jiwa berdagangnya, di antaranya dengan memproduksi dan menjual mukena dan baju berikut hiasan bordirnya yang digemari banyak wisatawan. Kudus juga terkenal dengan toleransi kehidupan beragamanya, terbukti dengan dipergunakannya arsitektur bercorak Hindu dan Buddha pada bangunan menara. Selain itu, warga Kudus juga dianjurkan untuk menghindari menyembelih sapi sebagai penghormatan kepada penganut agama Hindu. Oleh karenanya, salah satu kuliner yang terkenal di Kudus adalah sop, soto, dan sate yang kesemuanya menggunakan daging kerbau. Tidak perlu jauh-jauh, wisatawan dapat langsung menikmati kelezatan kuliner sop dan sate kerbau ini di samping menara, sekaligus dapat merasakan atmosfer keramaian menara di petang hingga malam hari. Adapun soto kerbau dapat dengan mudah ditemukan di hampir seluruh penjuru kota Kudus. Bagi Anda yang menyukai lontong, Kudus memiliki kuliner khas bernama Lentok Tanjung yang berbahan utama lontong dan sayur nangka muda, lengkap dengan tempe dan tahu. Memasuki malam, saatnya beristirahat untuk menyiapkan diri menjelajahi wisata selanjutnya esok pagi. Kudus memiliki banyak hotel yang sangat layak dan nyaman untuk beristirahat. Grypta dan At Home dapat menjadi alternatif. Hotel-hotel di Kudus ini memiliki kamar yang sangat nyaman dan aneka fasilitas lainnya. Matahari terbit menyongsong pagi yang ceria. Saatnya berpetualang menjelajahi keindahan alam Kudus. Pegunungan Rahtau adalah pilihan yang tepat bagi Anda para wisatawan yang berjiwa petualang. Pegunungan Rahtau terletak di ujung utara Kecamatan Kebok dengan ketinggian mencapai 1.627 meter di atas permukaan air laut. Tujuan favorit di pegunungan ini adalah Puncak Songolikur atau Puncak 29 yang sangat menantang sebagai wisata pendakian gunung. Menggunakan jasa ojek pemuda di Desa Rahtau, wisatawan dapat sampai di tujuan. Namun, untuk mencapai puncak gunung, masih harus berjalan kaki selama sekitar 1 jam dengan medan vertikal yang cukup ekstrim. Begitu sampai di puncak, rasa lelah wisatawan dijamin terobati dengan indahnya pemandangan dari atas. Selain Rahtau, wisatawan dapat mengunjungi Pegunungan Muria yang sangat kaya akan atraksi wisata dan budaya. Nama Muria sudah sangat terkenal di Nusantara karena Muria nama salah satu anggota Wali Songo yang nama aslinya Raden Umar Said. Beliau memilih menyebarkan agama Islam di pegunungan dan menetap hingga akhir hayatnya. Makam Sunan Muria selalu ramai dikunjungi para wisatawan yang mayoritas peziarah dari berbagai penjuru Nusantara. Tidak jauh dari makam Sunan Muria terdapat air terjun Montel yang sayang kalau dilewatkan. Udara yang sejuk dan alunan suara aneka satwa pegunungan bercampur dengan suara air menjadikan suasana begitu damai dan menyenangkan. Bagi Anda penggemar kopi, Pegunungan Muria adalah salah satu penghasil kopi jenis Robusta dan Arabica. Kopi Muria telah sejak lama dibudidayakan, yaitu pada masa kolonial Belanda.
Kopi Muria bahkan sudah diperdagangkan di pasar Eropa oleh Belanda dengan sebutan Coffee of Java. Ditanam pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, rasa kopi Muria terbilang mantap. Kopi Robusta Muria ditanam turun-temurun dan bangsawan Belanda menjadikannya sebagai salah satu minuman favorit, sehingga secara rutin dikirim ke Belanda dan berbagai negara di Eropa. Jika bertepatan pada musim panen, wisatawan dapat turut mengikuti tradisi wiwit kopi sebagai tanda dimulainya panen kopi oleh para petani di Muria, sekaligus doa agar panen dapat melimpah. Atraksi budaya lain yang juga menjadi kalender event di Pegunungan Muria adalah Parade 1000 Ketupat yang rutin dihadiri oleh ribuan masyarakat pada Lebaran Ketupat atau 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Mumpung di Muria, jangan lewatkan petualangan menjelajahi perkebunan Parijoto. Tanaman yang satu ini termasuk kondang bagi wisatawan karena dipercaya memiliki khasiat yang baik untuk para ibu yang sedang mengandung. Sebagai oleh-oleh, aneka buah khas pegunungan bisa didapatkan di Pasar Buah Muria, di antaranya pisang biar atau pisang tanduk dan jeruk pamelo. Bergeser turun sedikit dari puncak Muria, wisatawan dapat singgah di Wana Wisata Kajar. Selain cocok untuk bersantai, lokasi ini juga biasa dipergunakan untuk perkemahan atau camping dan outbound. Bagi Anda wisatawan yang menyukai suasana pedesaan, singgahlah ke Desa Wisata Wonosoco. Desa ini berada 23 km ke arah selatan dari pusat kota Kudus, tepatnya di Kecamatan Undaan. Desa wisata ini memiliki 9 goa stalaktit yang menawan, serta 2 sendang atau mata air utama. Dan yang juga wajib dikunjungi adalah pertunjukan wayang klitik. Wayang berbahan kayu ini adalah seni budaya khas Desa Wonosoco. Wayang dibuat oleh warga setempat, demikian juga untuk dalang dan pemain gamelan pengiringnya. Dijamin seru petualangan Anda di desa ini. Berwisata kurang afdol kalau tidak membawa pulang souvenir atau oleh-oleh. Di Kudus, wisatawan dapat memilih aneka souvenir dan oleh-oleh langsung dari produsennya, sekaligus melihat proses produksinya. Salah satu souvenir andalan Kudus adalah bordir. Kudus telah lama terkenal dengan produksi pakaian atau konveksinya, di mana kebanyakan menggunakan motif hias bordir. Souvenir lainnya adalah pisau dapur, di mana wisatawan dapat membeli sekaligus melihat secara langsung proses produksinya. Pisau dari Kudus terkenal dengan sebutan pisau bareng, yang diambil dari nama daerah di Kecamatan Jekulo, sebelah timur Kudus. Pisau-pisau ini diolah oleh masyarakat di hampir seluruh desa, membentuk semacam klaster. Pisau-pisau ini memiliki kualitas ketajaman yang sangat baik. Kelebihannya adalah dapat diasah sendiri ketika mulai tumpul, dan harganya yang paling menarik. Pisau-pisau cantik ini dijual dengan harga mulai Rp2.000, murah tapi berkualitas. Inilah yang membuat pisau Kudus digemari oleh pasar domestik maupun luar negeri, seperti Malaysia dan Australia. Jangan lewatkan pengalaman menarik wisata belanja di Pasar Kliwon,
Komitmen pemerintah Kabupaten Kudus begitu tinggi untuk mengangkat pasar tradisional menjadi pusat perdagangan. Pasar Kliwon saat ini telah menjadi salah satu pasar terbesar di Indonesia dan terus berbenah untuk menjadi semakin besar hingga dapat bersaing di Asia Tenggara. Di pasar ini, wisatawan dapat sepuasnya belanja aneka produk, eceran maupun grosir untuk kepentingan bisnis. Untuk oleh-oleh keluarga dan relasi, jangan lupa belanja jajan khas Kudus, yaitu jenang Kudus yang melegenda. Wisatawan dapat belanja sekaligus melihat cara memasak dan pembuatannya di sentra produksinya. Di antaranya yang terbesar di perusahaan Jenang 33 di Jalan Sunan Muria. Lengkapi kenangan perjalanan wisata Anda dengan memborong batik Kudus. Anda dapat melihat langsung dan belajar membatik di pusat produksinya. Datang saja ke Muria Batik di Gebok. Batik Kudus mulai diproduksi pada abad ke-16, di mana pertama kali dibuat di Desa Langgar Dalem, perkampungan tempat tinggal Sunan Kudus. Wisata Kudus memiliki beberapa kalender event yang menarik. Selain buka luwur Kanjeng Sunan Kudus dan parade 1000 ketupat yang tadi sudah diuraikan, visualisasi dandangan diselenggarakan setahun sekali untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Acara ini dimeriahkan dengan kirab budaya yang menampilkan kilas balik sejarah perjuangan Sunan Kudus. Sedangkan peringatan Hari Jadi Kudus digelar setiap tahun yang puncaknya pada tanggal 23 September. Dengan diisi beberapa kegiatan, diantaranya karnaval atau kirab budaya. Semoga wisatawan dapat puas dan nyaman menikmati wisata Kudus. Sejalan dengan itu, pemerintah Kabupaten Kudus terus berbenah meningkatkan potensi wisata dengan mengembangkan aneka fasilitas penunjangnya, menjadikan Kudus sentra heritage kebanggaan bangsa. Selamat datang kembali ke Kudus.